ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembangunan PPTQ, pembangunan gedung kedua PPTQ Himah Aliyah insyaallah terus berlanjut. Saat ini sedang merapikan, yaitu 3 ruang kelas, kemudian 2 ruang asrama dan ruang guru, serta kamar mandi dan ruang makan. Insyaallah akan menghabiskan dana sekitar Rp932.550.000. Bagi sahabat-sahabatku, kaum muslimin, saudaraku semua yang ingin bersedekah, monggo silahkan di BSI, bisa ditransfer di BSI 7212807367 atas nama Yayasan Himah Aliyah Utama. Konfirmasi transfer 081334113541, atau bisa datang langsung ke kompleks PPTQ Himah Aliyah di Dusun Dukuh Pandean, Desa Karanglo, Kecamatan Tawangmau, Karanganyar. Alhamdulillah, proses KPM sudah berjalan untuk angkatan pertama, dan insya Allah bulan Juli kita angkatan kedua. Monggo, masih kurang banyak, ada semen, ada keramik, ada lain-lainnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anjana min fiqril khawarijid dhalin wal mudillin az-zaighin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di Islam Jamaah Cokam 354. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Pada kesempatan hari ini sedikit saya bercerita. Kemarin sekitar jam 1 ya, tapi sebelumnya undangan sudah ada sih. 2 hari sebelumnya saya ditelepon oleh Pak Haji Adi Kurdi, sahabat baik saya, sahabat hijrah yang semangat, mantan wakil imam daerah, yaitu diminta untuk menghadiri undangan dari MUI, Majelis Ulama Indonesia, di mana kantornya di Surakarta, di Semanggi, Solo, Jawa Tengah. Saya berangkat, pokoknya katanya hadir Jumatan di sana Pak Yai. Oke, siap. Saya diantar oleh sahabat saya, Mas Ilham, mantan pendekar. Ya, tahu sendiri, mantan pendekar yang juga hijrah. Alhamdulillah beliau sangat longgar. Kemudian beliau punya mobil, jadi tak ajak kemana-mana selama beliau tidak ada acara, on time. Nah, tak ajak kemarin, tak ajak isi pengajian di PT 3 Pilar Sragen, on time juga. Dia mantan pendekar juga ya, pendekar di persilatan di Islam Jamaah ya. Alhamdulillah ya. Sampai sana saya menjelang Jumatan di sana di Semanggi saya. Ya, terus nunggu Pak Kodi sebentar, saya makan siang, lalu diundang. Ditunggu di kantor bersama pengurus MUI aktif yang baru dilantik, dan Pak Ketua Umum yang baru juga dilantik, karena Ketua Umumnya ganti. Dulu Pak Sobari, saya kenal juga Pak Sobari dulu ketika kita dikepung di sana. Hari ini ganti. Alhamdulillah bincang-bincang, dan ternyata di sana beliau ingin mendengar langsung. Kalau ini kan cuma tulisan, ini katanya ini kan tulisan ya ditulis secara normatif, secara tulisan sistematis, dan
Kalau dibaca sepintas ya kayaknya ya sama-sama aja lah dengan cerita-cerita yang kekejaman apa gitu kan. Ya kalau nggak dipraktekkan atau di mana itu kejadiannya atau saat apa atau ucapan apa yang konkretnya. Nah itu kurang mantap. Akhirnya kemarin Pak Fauzi, saya juga dari yang diundang itu Pak Dikurdi, Pak Fauzi, kemudian saya sendiri, Pak Fauzi itu pemilik masjid itu Al Mubarak dekat terminal itu sebelah baratnya, dan pemilik juga direktur pemilik Herbal Mutiara Berlian yaitu Agarilus, alhamdulillah. Terus Mas Latif itu ya punya perusahaan juga, perusahaan minuman kekinian. Dulu banyak ya karyawannya. Diundang sebagai kurban karena atas kejadian, atas hijrahnya beliau, berakibat beliau akhirnya diceraikan dengan istrinya. Dan Mas Gunawan tapi nggak hadir, diundang juga. Tapi ada Mas Ilham tadi ya. Jadi ada 5 dari kami di Islam Jamaah, mantan Islam Jamaah. Kita suruh apa bahasanya? Suruh mensyarahi bahasanya Pak Ketua Umum MUI dan Pak Wakilnya Pak Sekretaris Jenderalnya ya, Pak Wakilnya Pak Teguh itu. Beliau pengen ngerti aslinya poin-poin yang ada di sini, yang tertuliskan dalam buku pembinaan LDI menuju paradigma baru berdasarkan wasatiyatul Islam. Itu sedalam apa perpoinnya yang Anda alami, yang Anda lakukan saat dalam Islam Jamaah. Jadi yang membaca kebetulan Pak Fauzi yang membagian membaca, lalu kami mendengarkan sambil menambahkan poin-poin tertentu, poin-poin saat kita di dalam itu seperti ini, ucapannya imamnya seperti ini, ucapannya peneroposnya seperti ini, dulu kita mengucapkan seperti ini ya. La haula wala quwata illa billah, karena banyak yang baru saat itu pengurus MUI, termasuk ketuanya juga yang baru, geleng-geleng kepala, masya Allah, sampai yang ngono, sampai seperti itu. Entah lu alam bisawab, benar-benar tidak tahu atau memang ya tahu tapi kurang mantap. Dulunya tahu tapi kurang mantap. Atau ditanya dari sepengetahuan jenengan bagaimana, para LDI paradigma lama itu bagaimana, ya sebatas paling kalau masuk masjid dipel. Itu yang kita ketahui dulu, itu pun ya simpang siur antara 1 dan 2 tidak sama, jawabannya tidak sama. Satu misalnya tak tanya Islam Jamaah, satunya iya, satunya tidak Pak, itu ya kebetulan pas ngepel aja. Hanya sebatas itu, tidak sampai mengkafirkan kepada kaum muslimin yang lain, tidak sampai seperti itu. Tapi selanjutnya dengan jelas nih, masyaallah muslimin hafizahumullah ta'ala, setelah kita jelaskan baru jelas gamblang. Jadi buku ini kalau dibiarkan liar, ya cuman bacaan komik biasa yang tidak lebih seru dengan cerita-cerita komik yang lainnya ya. Artinya lebih seru lagi komik-komik yang lain. Tapi kalau kita terjemahkan, kalau kita jelaskan, kalau kita terangkan dengan keadaan kita sendiri saat itu, kita di dalam itu saat melakukan pendoktrinan. Karena kita kan, saya katakan, kalau saya Pak, kalau kita yang undang di sini, yang pertama pernah jadi pendoktrin, pernah jadi jamaah biasa juga pernah, dan bahkan sekarang status kita pernah menjadi musuh, dianggap musuh mereka juga pernah. Jadi tiga-tiganya kita lalui. Apa yang Anda ragukan dengan kami? Saya juga sudah menyampaikan, kita sudah banyak bukti ya. Kita sudah banyak bukti, banyak saksi, mulai dari sahabat-sahabat yang berjuang dari atas sana di Jakarta sana sampai di grassroots paling bawah. Apa yang kekurangan bukti, apa lagi yang harus didatangkan pada kami, didatangkan pada jenengan tentang kesesatan Islam Jamaah. Saya juga bilang model seperti Mas Latif ini, saya bilang juga model seperti Mas Latif yang diceraikan ini, itu puluhan. Yang kita ketahui puluhan yang diceraikan, yang ini dan itu ada puluhan. Jadi sehingga perlunya ini penanganan khusus, ada yang diusir, ada yang dia sampai gila-gila, masya Allah. Berarti benar-benar mensifati khawarij ya. Iya.
Jadi bukan cerita, kita bukan tanpa bukti. Allahu a'lam bishawab, saudaraku semua, itu adalah semua adalah hanya usaha. Memang kalau pribadi saya ribet akdi salim ini memang nggak sering sih, bahkan nggak pernah ya pernah dulu ya, karena kejadian dulu pernah, akhirnya kami sudah menarik diri untuk merapat ke sana kemari, untuk merapat ke MUI, merapat ke sini dan situ, untuk melaporkan ke sana ke sini, tapi masih belum ada respon yang begitu luar biasa signifikan sehingga kami sendiri menarik diri sudah. Tetapi seperti komitmen kami siap kalau untuk dihadirkan. Memang MUI mengundang kami, itu saya siap. Tetapi kalau saya harus ke sana kemari, lapor ke Polda, lapor ke sini, langsung ke mana, memang itu sudah dibagi tugas, sudah ada tugas yang lain. Biar ribet akdi salim mengudara seperti ini, menginformasikan seperti ini, agar terus di luar sana mengetahui. Sedangkan sahabat-sahabat yang berjuang melalui resmi atau jalur resmi, tafadhol kita motivasi. Kalau kami sudah, tapi kalau kami diminta misalnya untuk persaksian ke Jakarta atau mungkin kemana diminta atas nama mantan misalnya, saya diminta diminta untuk datang bukan saya mendatangi sengaja melaporkan, bukan. Insya Allah biidznillah, selama sehat, selama longgar, biidznillah. Seperti kemarin kejadian itu, kita berlima akhirnya menceritakan semua. Jadi apa yang ditulis di sini di dalam paradigma baru ini, buku paradigma baru pembinaan LDI menuju paradigma baru, itu benar adanya. Kita benar adanya betonah. Sampai dia mengatakan, berarti kalau diceritakan seperti ini, gitu, berarti ini tahun saat itu 41 Indonesia rana sudah besarko loh. Saya tambahi, itu poin itu sudah disampaikan, Pak. Itu disampaikan banyak, jangan cek aja di nasihatnya Pak Ansoluddin, seorang pendoktrin yang pernah tugas di Amerika. Dengan jelas mengatakan bahwa Indonesia itu pintu surganya terbuka tahun 1941 barulah pintu surga di Indonesia baru ada, bro. Sampai kira ya Allah, itu karena kebodohannya atau karena gimana? Ya, kita katakan karena kebodohannya. Berawal entah kesengajaan atau tidak sengaja, namun yang pasti secara umum kita dibodohkan oleh sama-sama orang yang bodoh. Sehingga adalah kita korban dari orang-orang yang bodoh, dari korban orang yang dibodohi dulu sama saja. Jadi sahabatku semua, Islam Jamaah itu tentang Islam Jamaah, tentang LDI paradigma lama itu ternyata banyak sahabat-sahabat, bapak-bapak MUI yang tidak mengetahui, yang kurang mengetahui secara detail, secara detailnya bagaimana. Nah, kita dihadirkan kita jelaskan. Memang undangan tersebut memang dirahasiakan sekali, sangat-sangat rahasia, karena takut terulang tanggal 6 tahun 2021 bulan November 11 ya. Ya sama, sebenarnya sama, cuman nggak bawa buku waktu itu, buku ini belum terbit insyaallah. Nah, sudah undangan disebar, akhirnya bocor, akhirnya terjadi pengepungan lagi, pengepungan terus. Kita dikepung 7.000 orang dan saya pun disomasi. Saya, Pak Adi Kurdi, Pak Fauzi, sama Pak Teguh, sama Pak Sobari, 5 orang. Ketua MUI dan sekretaris umumnya, kita disomasi. Dari LSM, lembaga bantuan hukum, LBH, lembaga bantuan hukum, kita disomasi atas nama 5 orang tersebut. Kalau tidak menarik semua omongan akan jebloskan dalam penjara. Dan kita saat itu alhamdulillah banyak kawan-kawan, sahabat-sahabat pengacara yang cukup senior dari sahabat-sahabat Perserikatan Muhammadiyah dan kawan-kawan. Ada dari DS, KS, ada dari Muhammadiyah, ada dari kawan-kawan yang lain. Alhamdulillah saat itu. Jadi kalau kita urai secara singkatnya,
Memang tidak ada kata lain kecuali kita harus mendakwahkan kesesatan Islam Jamaah. Pak Ketua MUI sampai komentar, loh kok seperti Syiah ya? Kok seperti Syiah yo Imamiyah dan seperti ini? Saya katakan bukan hanya seperti Syiah, Pak. Ini varian baru. Loh kok bisa, Tat? Nah, karena ini konsepnya seperti Syiah, ini seperti Yahudi, ini seperti Nasrani, ini Khawarij, ini Murji'ah. Wah iya ya, lengkap gitu ya. Memang varian baru, rasa baru lah. Ya firqah itu aja, firqah dolalah itu aja. Firqah dolah, firqah yang sangat-sangat sesat itu aja. Dan mereka apapun yang dia katakan, kita mengatakan seperti itu, alhamdulillah. Waktu katanya dulu memang ada sempat yang nggak setuju sih. Dan ternyata di internal Islam Jamaah itu juga ada. Dan di internal MUI itu juga ada yang kurang sependapat dengan pengungkapan para mantan itu ada. Bahkan mengatakan rausah golek lekan golek momongan, nggak usah lah, udah tenang, nggak usah cari keributan. Dari Solo Raya 7 kabupaten, mulai Solo sendiri, Surakarta, kemudian Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, kemudian Wonogiri, ya ada 6 kabupaten ya. Ada 6 ya. Itu yang pengurus MUI-nya bersih dari warga Islam Jamaah atau warga LDI yang sudah diperingatkan dari atas sana, dari MUI sana. Itu hanya Solo saja. Yang lain banyak, Sragen ada, bahkan Karanganyar terbanyak. Kata informasinya ada sekitar 11. Ada 11 pengurus MUI yang dari LDI yang sudah ada peringatan dari MUI pusat untuk tidak diikut sertakan, tapi ada 11 di sana. Nah, tapi biasanya seperti ini. Misalnya gini, di Solo itu di LDI tidak dipakai ya, tidak masuk dalam kepengurusan MUI. Malah justru sekarang sahabat-sahabat mantan Pak Fauzi sekarang masuk dalam jajaran MUI. Ada juga yang komentar sebenarnya kalau ada LDI nggak masalah lah, tapi ada juga dari mantan dimasukkan agar mereka nggak begitu gaya, minimal ya bitonahnya akan terbuka semua lah, dia nggak berani terlalu bitonah lah. Tapi ya udahlah, itu apalah, itu urusan mereka. Yang terpenting adalah kita dakwah. Ya. ASEAN. Makanya kemarin ada seorang Pak Yai yang dari Madura, kelahiran Madura, orang Madura asli, tapi di Solo di pondok saya terlupakan kemarin, dengan bahasa logat-logat Madura gitu. Lalu bagaimana tadi ini? Sementara di Surabaya ini mengalami seperti itu. Kita itu banyak, warga-warga Islam Jamaah itu banyak. Lalu bagaimana solusinya? Mungkin ada solusi kita. Nah, saat saya dikasih waktu, saya katakan gini Pak Yai, kalau jenengan niat mensosialisasikan kesesatan Islam Jamaah yang sudah tercantum dalam buku LDI ini, kalau jenengan niat, saya katakan undang para pejabat, para pengurus LDI, atau kita datangi di majelis-majelisnya dengan mengatasnamakan forumnya MUI. Lalu yang suruh mengupas, yang diminta mengupas adalah para mantan. Artinya mereka mantan tahu persis penyakit-penyakit di mana dia yang ditutupi penyakit itu. Sementara pandangan kita seperti itu. Kalau hanya yang menyampaikan adalah, bukan, saya tidak menyepelekan itu, saya katakan. Belum saya kurang butuh nyepelek nih. Kalau yang menyampaikan itu adalah MUI, maka di mata Islam Jamaah tak ada respek sama sekali. SPN ini wong kafir kan gitu. Gak ada respek. Tetapi forum itu adalah forumnya MUI, kemudian mantan yang mengisi dalam 1 poin 2 poin, maka lebih jeli dan lebih respect dan lebih direspon itu, hatinya akan tergoyah. Mungkin undangan jenengan katakan 100 sampai 1000, atau kita menghadiri majelisnya mereka 100 sampai 1000, lalu kita bongkar satu persatu, insya Allah 2, 3, 4 orang yang hadir akan terbuka hatinya,
Oh iya masuk akal juga Tat. Iya iya itu masuk akal juga tuh ya. Karena gini Pak, karena kita sudah pengalaman tentang pemahaman takfir, pemahaman apalah diluruskan oleh selain pihak mantan, misalnya dari orang luar selain jam sama atau selain mantan, itu mereka nggak ada respon sama sekali. Udah biarin anjing menggonggong gitu. Tapi kalau kita kan tahu praktek-praktek mereka, kita tahu apa prakteknya mereka di masalah keimaman di mana, persenannya bagaimana, cara penarikannya detail dari kelompok sampai pusat, bahkan kita apal pendahara-pendaharanya. Kan mengena sekali itu. Cocok gitu tuh. Cocok ya itu kita. Nah itu monggo saya tarik diri. Itu monggo dimusyawarahkan di internal MUI, kami tidak berhak untuk itu, monggo silahkan. Tapi kalau dimintai apa tadi, bagaimana caranya bahwasan di Solo Raya itu banyak saudaraku. Solo Raya itu bisa kita katakan terbesar sama jamaahnya. Terbesar seluruh Indonesia, bahkan sedunia. Kalau Indonesia sudah terbesar berarti dunia dong. Terbesar, terbanyak sekali. Dibanding dengan misalnya di Jawa Timur sebagai pusatnya sendiri, ya tidak ada apa-apanya, masih besar Solo Raya. Bayangkan di mana itu, di Karanganyar sendiri ada 8 daerah, ada 1 kecamatan 2 daerah. 1 kecamatan 2 daerah, 1 kecamatan ini 5.000 jamaahnya. Wonogiri juga. Jatisrono itu ada berapa daerah, 1 kecamatan, 3 atau 4 daerah, 3 kayaknya. 1 kecamatan. Padahal 1 daerah itu, padahal di luar Jawa itu kadang 1 daerah 1 provinsi. Di Jawa Timur itu ada 1 daerah, 1 kabupaten itu banyak, kabupaten 2 daerah. Ini 8 daerah 1 kabupaten. Itu baru Karanganyar, belum nanti Sragen, belum nanti Wonogiri, belum Klaten, Boyolali, Solo sendiri. Nah, makanya kemarin waktu pas Pak Yai yang dari Madura itu, yang aslinya orang Madura, kenalan dengan saya dilupakan namanya siapa. Wah, sama-sama Jawa Timur nih. Iya Pak Yai, saya Lamongan. Saya Lamongan. Jenengan Madura ya? Iya, saya dari Madura ini. Ya. Jadi itu sahabatku, Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala, tentang kemarin kita diundang oleh MUI untuk menghadiri, untuk mendatangi untuk mendatangi MUI untuk mengajak berdakwah kepada sahabat-sahabat Islam jamaah, membuka akal sehat, membuka akal waras, berakal selamat. Insyaallah cukup dari saya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات